Saya, Bu Melisa, akan memperkenalkan buku saku yang berjudul Buku Saku Bang Jadi, Bangga Jadi Anak Disiplin. Nah, kalian bisa belajar nih, apa sih yang dimaksud dengan karakter, apa sih yang dimaksud dengan disiplin, kemudian manfaatnya, dan lain sebagainya. Video ini merupakan video penjelasan mengenai buku saku ini dan juga video tutorial penggunaan buku saku Bang Jadi. Selamat menyaksikan anak-anak. Pahami dengan baik ya apa yang dijelaskan dalam video ini. Buku saku Bang Jadi, Bangga Jadi Anak Disiplin. Kita pastinya tahu bahwa disiplin merupakan salah satu kunci bagi kita agar bisa menjadi orang yang sukses kelak. Nah, di sini buku saku Bang Jadi, halaman depannya ada cover pastinya ya anak-anak. Kemudian selanjutnya ada kata pengantar yang saya tulis, silahkan bisa dibaca nantinya. Saya harapkan nanti setelah kalian membaca buku ini, kalian akan memahami apa yang dimaksud dengan disiplin dan kalian bisa membangun atau menanamkan kedisiplinan itu dalam diri kalian. Nah, setelah kata pengantar, selanjutnya adalah daftar isi. Jadi dengan daftar isi tersebut kalian bisa melihat, misalnya mau baca materi tentang apa sih karakter, ya udah tinggal cari aja karakter di halaman 1. Kemudian pengen mencari pengertian karakter disiplin, nah tinggal dilihat saja misal di halaman 4. Kemudian motivasi diri. Nah, motivasi diri ini berupa kata-kata bijak yang saya kutip dari beberapa tokoh. Saya harapkan setelah kalian membaca kata-kata motivasi diri ini, kalian bisa termotivasi dan akhirnya semangat buat jadi anak yang disiplin. Oke, lanjut lagi. Setelah motivasi diri adalah biodata diri. Nah, biar bukunya itu nggak ketukar sama teman kalian, kalian bisa mengisi biodata diri kalian di halaman ini. Ya, di halaman 1 ini biodata diri ada nama, kelas, kemudian tempat tanggal lahir, agama, ada makanan kesukaan juga, tokoh idola, akun Instagram, nomor WA dan lain sebagainya. Di situ silahkan ditulis. Jadi nanti nggak ketukar sama temennya. Dan juga saya bisa memantau nih kalian kira-kira sukanya apa, hobinya apa, cita-citanya apa, kayak gitu. Oke, lanjut lagi. Di halaman kedua kita sudah masuk di materi ya, sedikit materi tentang karakter. Jadi kalian bisa tahu apa sih yang dimaksud dengan karakter gitu ya, bahwasanya karakter itu apa sih gitu, udah termuat di situ, nanti dibaca sendiri ya anak-anak. Nah, di halaman 2 ini ada pengertian karakter dan juga nilai-nilai karakter. Ada 18 nilai karakter yang harus kalian tahu. Kemudian setelah nilai-nilai karakter, selanjutnya adalah pentingnya karakter. Pentingnya karakter itu dimiliki oleh setiap orang. Karena dengan kita berkarakter, dengan kita menjadi orang baik, insya Allah kebaikan itu akan menyertai kita. Oke, lanjut ya. Setelah materi di bab 1 tentang karakter, di bab 2 halaman 4 adalah materi tentang karakter disiplin. Ada pengertian disiplin, kemudian macam-macam disiplin. Kemudian selanjutnya di halaman 5 ada contoh sikap disiplin, dan di halaman 6 ada pentingnya jadi anak disiplin. Bu Melisa spoiler sedikit, nah pentingnya jadi anak yang disiplin itu apa aja sih? Banyak banget manfaatnya. Disiplin merupakan salah satu kunci dari kesuksesan. Kenapa bisa begitu, Bu? Ya karena orang yang disiplin ya, dia disiplin waktu, datang tepat waktu, ngumpulin tugas tepat waktu, mematuhi segala aturan. Dia juga sosok yang bekerja keras gitu ya. Pastinya kan dia akan menjadi orang yang lebih berarti ya, jadi orang hebat kelak dibandingkan dengan mereka yang pemalas, yang malas-malesan, yang suka malah gak disiplin, kayak gitu anak-anak. Beberapa manfaat ketika kamu jadi anak disiplin yaitu 1 ya, kamu bisa meraih cita-cita atau keberhasilan, kemudian menumbuhkan kepedulian, menumbuhkan percaya diri juga, dan lain sebagainya. Nanti bisa dibaca di buku tersebut. Nah, selanjutnya di halaman 7 bab 3 itu ada role model. Maksudnya apa? Di situ berisi beberapa tokoh ya yang bisa kalian jadikan sebagai role model nih, atau tokoh favorit ya, bisa dicontoh gitu, dicontoh
sifatnya, karakternya seperti itu. Nah, ada Insinyur Soekarno, kemudian ada B.J. Habibie, ada Bapak Presiden kita Joko Widodo, kemudian ada Mbak Maudy Ayunda ya. Nah, kemudian ada Just No Limit ya, yang suka games online, Mobile Legend, yang suka nonton kontennya di YouTube ya. Ada Just No Limit dengan 20 juta subscriber lebih ya, lebih dari itu. Kemudian ada Mbak Ria Ricis juga. Nanti bisa dipelajari anak-anak, kira-kira apa sih yang bisa kalian teladani dari tokoh-tokoh atau artis tersebut. Oke, lanjut lagi ke halaman 10. Di situ ada berisi rangkuman. Jadi setelah kalian membaca materi yang di sebelumnya tadi, kalian bisa membuat rangkuman di situ. Ya, ini sifatnya opsional ya, tapi saya harapkan kalian bisa mengisinya ya, biar kalian punya gambaran umum ya secara singkat apa sih isi dari materi tersebut, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah kita masuk ke halaman yang berisi tentang lembar kegiatan siswa. Di lembar kegiatan siswa ini ada dua kegiatan utamanya, yaitu kegiatan rutin harian dan kegiatan yang tidak rutin. Kegiatan rutin harian itu adalah kegiatan yang biasa kalian lakukan sehari-hari. Nah, di lembar kegiatan siswa itu berisi kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan sehari-hari. Kemudian ada kolom dikerjakan, kolom waktu, dan juga keterangan. Nah, saya harapkan kalian mengerjakan semua kegiatan tersebut. Kalian akan dibiasakan untuk melakukan kegiatan yang menunjukkan kalau kalian itu disiplin gitu. Dilatih untuk disiplin maksudnya. Nah, ada hari pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, dan 7. Jadi selama 7 hari itu saya harapkan kalian bisa melakukan kegiatan-kegiatan tersebut secara teratur, secara rutin ya. Misalnya di hari pertama itu bangun tidur. Nah, kalian dikerjain nggak bangun tidur? Dikerjain lah. Kalau nggak bangun tidur bahaya ya. Centang aja, dikerjain dicentang ya. Kalau dikerjakan itu maksudnya itu dicentang. Kalau dikerjakan berarti keterangannya adalah centang. Nah, kemudian waktunya itu waktu pukul, misalnya bangun tidur pukul berapa? Pukul 7 Bu, 07.00, tulis saja. Keterangannya bisa diisi apa enggak? Misal diisi keterangannya karena kesiangan, kayak gitu ya. Kemudian di hari kedua itu sudah berbeda lagi nih. Bangun tidurnya di pagi hari. Sarapannya sebelum pukul 8. Kalau di hari pertama tadi nggak ada waktunya memang, karena saya harapkan ini kegiatannya adalah kegiatan pembiasaan. Jadi dari mulai kalian yang awalnya makannya jam 9, ya udah di situ jam 8. Jadi dibiasakan jam 8 gitu. Kemudian selanjutnya di hari ketiga sama ya waktunya seperti itu, tapi ada juga yang berbeda. Misalnya waktu penggunaan HP itu nggak boleh lebih dari 7 jam dan lain sebagainya. Nah, sampai dengan hari ke-7 nanti silakan kalian juga mengisi ya, semuanya diisi dari hari pertama sampai dengan hari ke-7. Misalnya di hari ke-7 bangun tidur sebelum pukul 5. Dikerjakan enggak? Tapi saya bangun pukul 7 Bu. Berarti saya centang enggak? Ya udah dicentang aja enggak apa-apa. Tapi waktunya nanti ditulis bangunnya kalian. Misal bangunnya jam 6, ya udah tulis jam 6. Keterangannya apa? Kesiangan gitu. Pokoknya Bu Melisa pengen kalian jujur dalam mengisi lembar kegiatan harian ini ya. Kalau memang kalian kesiangan, ya udah tulis kesiangan. Kan sholatnya molor, ya udah tulis aja waktu sholatnya jam berapa gitu ya. Oke, di situ saya harapkan kalian sih sesuai dengan yang tertulis di lembar kegiatan tersebut ya, karena namanya juga pembiasaan, biar kalian terbiasa sesuai tepat waktu atau disiplin waktu, disiplin mematuhi aturan juga seperti itu. Jadi jangan sampai nanti ngisinya dibuat biar bagus, dibuat sama semua. Misalnya bangun tidur pukul 5, oh iya, saya kan bangunnya aslinya jam 7, tapi tulis aja jam 5 lah biar nilainya bagus. Kalau enggak makan siang sebelum pukul 1, padahal makan siangnya jam 11 pagi, ya enggak apa-apa, tulis aja jam 11. Kalau enggak bermain HP lebih dari 3 jam, padahal di situ perintahnya maksimal 3 jam. Bu Melisa enggak tahu, tulis aja iya dikerjakan gitu. Nah, itu kan berarti kalian bohong. Bu Melisa enggak pengen kalian bohong ya. Pokoknya dijawab atau dilakukan sejujur-jujurnya semua kegiatan yang tertulis di situ. Oke anak-anak, selanjutnya selain kegiatan harian, kalian juga ada kegiatan tidak rutin. Kegiatan tidak rutin ini maksudnya tuh tidak setiap hari kalian lakukan gitu ya. Bisa mungkin seminggu 2 kali, seminggu 3 hari, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, nomor 1, olahraga minimal 2 kali seminggu.
dikerjakan nggak? Bu, kalau misal olahraganya cuma sekali, berarti saya ngerjain apa enggak? Ya berarti dikerjakan aja deh, nggak apa-apa, dicentang, tapi waktunya nanti ditulis sekali seminggu gitu, atau mungkin hari Selasa aja gitu, tulis aja Selasa. Keterangannya apa? Keterangannya hanya melakukan olahraga seminggu sekali gitu. Kemudian ada juga mencuci baju secara teratur, misalnya menyucinya seminggu sekali, udah tulis aja seminggu sekali, dikerjakan, centang aja. Kemudian ada juga memakai helm saat berkendara, dikerjakan nggak? Kalian kalau keluar rumah pakai helm nggak? Kalau naik motor pakai helm, yaudah dikerjakan. Waktunya kapan? Waktunya lupa Bu karena sering, yaudah tulis aja karena sering dalam seminggu gitu, atau beberapa kali dalam seminggu gitu ya. Kemudian membantu teman atau tetangga yang sedang mengalami kesulitan atau musibah. Ya sudah, kalau kalian mengerjakan yaudah dicentang mengerjakan. Waktunya kapan? Misal hari Selasa gitu. Keterangannya membantu teman yang sedang sakit dengan mengirimkan obat, seperti itu. Sebenarnya kalau kegiatan tidak rutin ini untuk kolom waktu itu nggak harus diisi waktu jam ya, tapi bisa diisi hari. Misalnya dikerjakannya di hari Senin Selasa, udah tulis dua-duanya, Senin sama Selasa. Atau mungkin dilakukan selama beberapa kali dalam seminggu, ya udah tulis aja beberapa kali gitu dalam seminggu gitu ya, untuk kegiatan tidak rutin. Nah, setelah kalian mengisi semua kegiatan itu per harinya ya, balik lagi ke tadi kegiatan rutin harian. Setiap harinya setelah kalian melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, sudah diisi lembarnya, silakan mintakan tanda tangan ke orang tua. Nah, nanti di akhir dari pengisian buku ini baru nanti saya tanda tangani semuanya. Saya ingin orang tua kalian itu mengetahui kalau kalian melaksanakan kegiatan tersebut. Kan ada perintah juga yang kegiatan membantu orang tua, biar orang tuanya juga tahu kalau ada buku ini gitu ya anak-anak. Jadi wajib meminta tanda tangan ke orang tua setiap harinya. Oke, jadi itu adalah lembar kegiatan siswa. Selanjutnya di halaman 19 berisi deklarasi. Saya ingin kalian setelah mempelajari buku tersebut melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan kedisiplinan. Saya harap kalian mempunyai deklarasi atau mendeklarasikan diri bahwasanya kalian adalah anak yang disiplin, bangga jadi anak yang disiplin, seperti itu ya. Nanti di bawah deklarasi itu ada tanda tangan kalian, silahkan ditandatangani. Kemudian bawahnya yang bagian titik-titik itu diisi nama kalian. Kemudian di halaman 20 adalah daftar pustaka, seperti itu. Jadi itu adalah buku Saku Bangga Jadi Anak Disiplin. Saya harapkan dengan buku ini kalian bisa mengetahui apa itu disiplin, manfaatnya. Kemudian kalian bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa memupuk kedisiplinan kalian, dan tujuan akhirnya adalah kalian bisa menjadi anak yang disiplin, memiliki karakter disiplin, agar kalian suatu saat bisa menjadi orang yang hebat, orang yang sukses, seperti itu anak-anak. Karena pada dasarnya hidup di dunia itu hanya sekali. Manfaatkan waktu yang ada sebaik mungkin. Tanamkan kedisiplinan sejak dini untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan. Mulai sekarang malas-malasan dan rebahan seperlunya saja. Optimalkan usaha dan doa. Mari jadi orang berarti untuk diri sendiri dan orang lain. Karena kesuksesan amat jauh bagi seorang pemalas. Seperti itu anak-anak. Saya cukupkan video tutorial ini, semoga kalian paham dengan penjelasan saya. Kalau video ini tidak memberikan gambaran yang jelas atau kalian kurang paham, silakan kalian bisa bertanya di nomor HP saya, karena kalian pasti sudah punya, atau di kolom komentar dari video ini. Oke, seperti itu. Nanti videonya Bu Melisa upload di YouTube ya, biar kalian bisa mengakses setiap saat kalau kalian bingung dalam mengisi buku tersebut. Sekian video tutorial ini saya buat. Saya harapkan kalian bisa jadi orang yang bersemangat dan disiplin. Oke, terima kasih.